Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen Ramalan Zodiak Mingguan ya. Dan masih dalam suasana stay home, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua untuk beraktivitas. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan juga share, komen YouTube channelnya Furi Harun ya. Buat yang belum subscribe ya, jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya setiap ada segmen terbaru kalian bisa mendapatkan notifikasi. Jangan lupa juga untuk membeli buku ya, Ghost Diaries di Gramedia, dan juga buat kalian semuanya Furi berharap mudah-mudahan bagi yang tidak sempat membeli buku bisa e-book by Gramedia Digital ya. Ada Ghost Diaries dikisahkan oleh saya Furi Harun dan juga ditulis oleh Rudy Utomo ya. Kita akan mulai dengan ramalan 4 zodiak di sesi pertama, tapi sebelumnya Furi ingatkan kepada kalian bahwasanya ini hanyalah merupakan prediksi ya. Karena segala ketentuan dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ya. Zodiak pertama Aries. Kartu percintaan Aries di minggu ini lumayan membahagiakan dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya yang mungkin agak sedikit sedih. Di minggu ini kalian mendapatkan sebuah perasaan bahagia. Mungkin yang jomblo sudah mulai pendekatan dengan yang baru, dan juga yang sudah berpacaran ada sinyal-sinyal hubungannya akan diseriuskan gitu ya, ke jenjang yang jauh lebih serius. Oke. Sementara itu untuk Aries yang sudah menikah, di sini juga akan munculnya anggota keluarga baru atau momongan, dan ini juga membuat kalian luar biasa sangat bahagia ya. Jangan lupa untuk menjaga terus kesehatan supaya si jabang bayinya bisa tumbuh sehat dan berkembang ya. Sementara itu untuk karir dan juga keuangan, di sini kartunya belum terlalu bagus sih, kesederhanaan. Jadi artinya masih harus ekstra berhemat dulu dan belum bisa boros-boros seperti sebelumnya, dikarenakan memang kondisi keuangan belum terlalu stabil ya. Tapi nggak apa-apa, yang paling penting adalah tetap ada pemasukan dan tetap ada yang dikerjakan. Masalah tidak boleh boros Maya, kita sama-sama berhemat lah. Sudah terbiasa kita berlatih, kita bisa berhemat. Kalau lagi berlebihan ya boleh boros sedikit ya, tidak boleh terlalu hambur juga. Oke, selanjutnya adalah ramalan untuk Taurus. Kartu percintaan Taurus di sini ada Sang Iblis ya. Jadi si Taurus ini lagi ribut dan cekcok dengan pasangan dikarenakan memang ada kesalahpahaman atau ketidaksesuaian dalam pemikiran ya. Ini berlaku untuk Taurus yang masih berpacaran maupun yang sudah menikah. Jangan sampai percekcokan ini akhirnya membuat hubungan jadi dingin. Lebih baik diselesaikan dengan baik dan dikomunikasikan. Siapa tahu pasangan kalian memang tidak mengerti inti permasalahan yang sebetulnya lagi berkecamuk di dalam pikiran kalian. Jadi diutarakan saja. Apalagi yang pacarnya cuek ya. Jadi kalau nggak dikasih tahu, nggak ngerti ya, lebih baik dibicarakan. Sementara itu untuk Taurus yang masih single, sudah mulai ada benih-benih asmara di antara kamu dan dia, tetapi kamu sendiri masih belum berani memutuskan untuk berkomitmen ke hubungan yang lebih serius karena kamu takut kecewa lagi ya. Take your time, nggak usah buru-buru ya. Tetapi kalau memang sudah cinta ya utarain aja gitu, nggak usah jaim-jaim ya Taurus ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan, di sini ada Sang Imam. Jangan terlalu sibuk bekerja dan mengejar materi sampai kamu melupakan ibadah atau berdoa kepada Tuhan. Ingat Taurus bahwa rezeki itu datangnya dari Tuhan, jadi boleh agak sedikit ngoyo tetapi tidak boleh lupa berdoa. Karena sejatinya semua manusia yang menentukan rezeki, jodoh, maut itu semua adalah Tuhan ya. Oke, sementara itu ramalan selanjutnya adalah percintaan Gemini. Lagi bingung di antara dua pilihan, kereta kuda ya. Untuk Gemini yang masih jomblo, kalian memang lagi didekati oleh 2 atau 3 orang dan bingung banget karena
mereka semua tuh qualified. Yang satu mungkin kurang ganteng tapi keuangannya oke gitu. Yang satu ya itu terserah kalian, tetapi saran dari Furi adalah tidak usah buru-buru memutuskan supaya nggak dibilang jomblo deh, jangan. Daripada nanti buru-buru tapi akhirnya kecewa, lebih baik dijalani dulu, dilihat kira-kira mana yang memang paling tulus mencintai kamu dan juga kedepannya baik, masa depannya juga oke ya. Sementara itu Gemini, untuk yang sudah menikah maupun berpacaran, memang kalian ada silang pendapat beberapa minggu ini ya. Tetapi ada baiknya untuk diselesaikan dengan kepala dingin, dan kalau memang kalian membutuhkan saran atau masukan dari orang tua atau dari teman-teman yang menurut kalian lebih bisa menyelesaikan permasalahan, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah mendapatkan solusi atas permasalahan kalian. Jangan sampai berlarut-larut dan membuat hubungan akhirnya jadi nggak jelas gitu ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan ada pemanggilan. Jadi beberapa dari Gemini yang bekerja memang akan dipanggil oleh atasannya. Mereka dinilai kurang bisa bekerja dengan baik. Hati-hati Gemini, meskipun kita semua memiliki permasalahan di dalam kehidupan pribadi, jangan sampai mengganggu konsentrasi kerja. Jangan sampai kerjanya jadi tidak semangat atau salah terus gitu, sehingga kamu tidak dikomplain oleh atasan ya. Sementara itu, zodiak keempat di sesi pertama atau zodiak Cancer, percintaannya yang keluar adalah Maharani. Jadi meskipun kamu ngumpet dimanapun, kamu tetap dia cari. Kayak apaan aja. Jadi si Cancer ini memang lagi dikejar-kejar oleh seseorang. Dan seperti biasa yang suka tarik ulur dan agak-agak sedikit jaim, Cancer ini memang biasanya pemikir dalam memutuskan iya atau tidak. Karena bagi mereka hubungan sekali serius ya komitmennya untuk serius terus. Dan meskipun kalian udah ngumpet, tapi orang ini terus-menerus mengejar. Sehingga kalian berpikiran bahwa mungkin ada baiknya diberikan kesempatan gitu ya. Ya, kasih kesempatan aja Cancer, coba dilihat apakah dia memang qualified untuk dekat dengan kamu atau dia hanya cocok menjadi teman saja, kan tidak ada salahnya ya. Sementara itu untuk Cancer yang sudah menikah dan sudah berpacaran, memang ada pikiran untuk mengembangkan hubungan ke sebuah arah bisnis gitu. Jadi kalian sepertinya lagi ingin bareng-bareng terus dengan pasangan, coba dipertimbangkan dengan baik, jangan sampai nanti gara-gara ada hubungan bisnis, nanti lagi cekcok di bisnis, hubungan percintaannya jadi terganggu, hubungan rumah tangganya jadi terganggu. Kira-kira bisa konsekuen, tidak bisa profesional atau tidak gitu ya Cancer ya. Sementara itu untuk Cancer yang sementara itu untuk pekerjaan ya dan keuangan, di sini ada Sang Keadilan. Jadi kalau salah di sini nggak di-cut-cut ya, karena syutingnya sendiri dari rumah gitu. Kalau di kantor, cut gitu, kalau di sini enggak. Jadi kita hajar terus ya, sorry tadi salah. Sang Keadilan ini artinya kamu lagi kecewa berat sama rekan bisnis atau partner kerja kamu yang menurut kamu mereka tidak adil dalam membagi keuntungan. Dan ini membuat kamu sangat marah, sangat emosi dan bad mood ya. Coba diselesaikan dan dibicarakan dengan baik-baik sehingga kamu mendapatkan win-win solution dengan rekan bisnis atau rekan kerja kamu ya Cancer. Jangan sampai akhirnya semangat kerja menurun dan yang ada malah kamu bisa kehilangan pekerjaan, udah keuntungan nggak dibagi, pekerjaan hilang. Jangan sampai seperti itu ya. Coba dicari solusi terbaik untuk bisa berdiskusi dengan rekan atau partner kerja kamu. Oke, itu tadi ramalan di sesi pertama. Bagaimana? Apakah cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Sekali lagi Furi mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena memang Furi yakin ya kebenaran hanyalah milik Allah. Kita akan kembali lagi di sesi yang kedua setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi kedua ramalan zodiak mingguan ya. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, harus subscribe ya YouTube channelnya Furi Harun, di like dan juga di komen. Kira-kira perlu tambahan apa di sesi ramalan zodiak ini ya. Oke, kita mulai dengan zodiak Leo. Kartu percintaan Leo di sini ada pecinta atau the lovers ya. Jadi untuk Leo yang sudah menikah
maupun yang masih berpacaran, kalian lagi pusing memikirkan gosip di luaran sana atau juga pihak ketiga yang terus-menerus menggoncang hubungan kalian dengan pasangan. Kalau saran dari Furi, kalau memang gosip di luaran atau omongan orang itu nggak benar, ya sudah. Yang paling penting adalah kalian berdua komitmen, enjoy, saling mencintai, ya, jadi udah apa lagi gitu, nggak usah dipikirin omongan orang di luar sana. Terkadang memang mereka hanya ingin sekedar menjatuhkan atau mereka hanya ingin senang dan teriak-teriak kegirangan kalau ada masalah di antara kalian. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan ya. Sementara itu untuk Leo yang masih single di minggu ini memang sudah mulai ada tanda-tanda kalau dia memang ingin serius mendekati, tetapi memang kamu masih butuh waktu untuk bisa memutuskan iya atau tidak, karena kamu juga tidak ingin gegabah serta mengalami kegagalan yang sama ya. Untuk urusan keuangan dan juga pekerjaan, di sini ada Sang Jauhari ya. Jangan memanipulasi keadaan. Kalau memang kondisi kamu saat ini lagi kurang bagus, lebih baik kamu jujur terhadap pasangan atau terhadap keluarga buat yang belum menikah bahwa kondisi keuangan memang lagi kurang baik gitu. Pasti kalau kamu memberikan pengertian, pasti mereka akan mengerti. Tidak usah memaksakan keadaan. Kalau memang sekarang mampunya, misalnya kalau ada yang minta sumbangan mampunya menyumbang 10.000, ya 10.000 aja. Tidak usah memaksakan untuk menyumbang 100.000 apalagi 1 juta daripada nanti ke depannya keteteran. Jadi memang di minggu ini harus apa adanya saja supaya beban permasalahan tidak berlipat-lipat ya Leo ya. Sementara itu ramalan percintaan untuk Libra, di sini ada maut ya. Sangat disayangkan sekali ada beberapa Libra yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran akhirnya hubungannya kandas gitu. Ya, saran dari Furi, kalau memang hubungannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan malah banyak mudorotnya daripada manfaatnya, ya sudah. Yang paling penting adalah mengakhiri segala sesuatunya dengan baik, dan kalau bisa berteman dengan mantan ya kenapa tidak gitu ya. Jangan jadi permusuhan di antara kalian. Mudah-mudahan kalian yang memang memutuskan untuk mengakhiri hubungan akan move on ke kehidupan yang jauh lebih membahagiakan ke depannya. Sementara itu untuk Libra yang masih dalam status jomblo di minggu ini, kalian juga belum terlalu ingin memikirkan masalah percintaan karena buat kalian keluarga dan juga keuangan lebih penting. Kalian masih ingin fokus dalam membantu orang tua ya. Jadi belum pede juga gitu kalau punya pasangan karena masih ingin membantu orang tua yang memang sekarang sering sakit gitu. Oke, sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan Libra ada Sang Surya. Meskipun di minggu ini uang kalian tidak banyak, tapi kalian mendapatkan banyak berkah. Ya, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa dikarenakan mungkin apa yang kalian kerjakan pun hasilnya bukan untuk diri kalian sendiri, melainkan juga untuk keluarga di rumah. Jadi ada beberapa Libra yang mendapatkan promosi jabatan, ada juga yang memperoleh peluang untuk bisnis baru yang jauh lebih menjanjikan daripada sebelumnya. Meskipun hasil uangnya belum ada, tapi minimalnya pekerjaan kalian sudah cukup dihargai oleh orang ya. Oke, sementara itu ramalan untuk Scorpio di minggu ini adalah rembulan ya percintaannya. Ada sedikit kesedihan dan sakit hati atas ucapan dari pasangan. Ini berlaku untuk Scorpio yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran. Kalian merasa bahwa sikap dia yang agak sedikit kasar membuat kalian frustasi dan ingin mengakhiri hubungan sebenarnya. Tetapi saran dari Furi, coba pertimbangkan lagi. Kalau memang kata-kata atau sikap atau mungkin perilakunya dia yang kasar merugikan kamu secara fisik, misalnya kamu mengalami kekerasan, atau misalnya kata-katanya dia terlalu menyakiti, ya kita sebagai manusia yang memiliki harga diri, memiliki pride, kita juga kan ingin dihargai oleh pasangan. Kalau memang dia tidak mau merubah kelakuannya dia, ya mungkin kalian yang harus mulai berpikir, patutkah diri kalian untuk diperlakukan seperti itu? Karena hanya diri kita sendirilah yang bisa menghargai diri kita, bukan orang lain ya. Sementara itu untuk Scorpio yang masih single di minggu ini agak sedikit berbunga-bunga karena sudah mulai mendapatkan pengganti si dia. Dan meskipun umur pacarannya masih seumur jagung, tapi kalian sudah merasakan keinginan untuk ke jenjang yang lebih serius ya. Mudah-mudahan keinginan untuk bisa menikah bisa terrealisasi dengan cepat dan hubungannya tidak seperti dulu lagi ya.
Sementara itu untuk keuangan dan pekerjaan bagi Scorpio ada kekuatan di sini. Sabar akan membuahkan hasil. Yang paling penting adalah tetap fokus berdoa dan berusaha. Mungkin di minggu-minggu kemarin kalian mengalami kondisi keuangan yang agak sangat, yang sangat terpuruk, tetapi di minggu ini akhirnya perjuangan kalian akan membuahkan hasil dan kalian sedikit lega dan berbahagia gitu. Saran dari Furi, jangan terlalu boros ya, sebagian ditabung supaya kalau besok ada pengeluaran yang tidak terduga kalian tidak kebingungan ya. Oke, sementara itu untuk Aquarius percintaannya di minggu ini ada Baginda Raja ya. Mencintai boleh tetapi tidak boleh terlalu posesif dan cemburuan ya. Hati-hati Aquarius, karena sifat posesif dan pencemburu kamu bisa saja memporak-porandakan hubungan kamu dengan pasangan. Ini berlaku untuk kalian Aquarius yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran, karena pasangan kalian sudah malas banget dicurigain dan dicemburuin terus. Jadi kalau memang kalian merasa curiga, ditanyakan saja. Tapi kalau pasangan kalian apa-apa kemana-mana dicurigain, ya orang juga males gitu. Jangan terlalu seperti itu ya Aquarius, karena dengan sifat cemburuan kamu, yang ada pasangan akan gerah dan gak betah menjalin hubungan. Mungkin bisa kandas juga hubungannya dikarenakan terlalu takut kehilangan. Jadi biasa-biasa aja. Tidak usah terlalu posesif, cukup awasi. Ya kalau memang dia menunjukkan gelagat yang mencurigakan, coba kalian selidiki dan kalian tanya baik-baik. Tidak usah cemburu membabi buta ya. Sementara itu untuk Aquarius yang masih jomblo, di minggu ini kalian lagi kecewa berat karena di PHP-in oleh seseorang ya, yang kalian anggap tadinya bisa jadi pasangan selanjutnya yang akan lebih baik, ternyata dia PHP sana sini ketahuan. Tapi ya ada baiknya juga lah, daripada kalian di PHP-innya nanti setelah menjalin hubungan serius atau setelah menikah, itu akan jauh lebih menyakitkan. Lebih baik ketahuan sekarang ya, di-cut sekarang hubungannya ya. Kecewa sekarang sebentar nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap berdoa supaya mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik ya. Sementara itu untuk urusan pekerjaan dan keuangan, kartunya kesederhanaan. Jadi Aquarius juga sama seperti beberapa zodiak lainnya yang masih belum bisa terlalu boros. Di sini meskipun ada tabungan yang sudah terkumpul untuk membeli sesuatu, Furi sarankan untuk dipending terlebih dahulu sambil menunggu keadaan dan situasi kembali aman. Karena kalau Furi lihat mungkin ke depannya akan ada kondisi di mana kalian membutuhkan sesuatu pengeluaran yang tidak terduga. Jadi kalau misalnya enggak kok tabunganku udah cukup buat beli mobil, jangan dulu ya, karena masih situasi lockdown juga. Lebih baik uangnya di save dulu, siapa tahu besok atau lusa ada kebutuhan yang jauh lebih mendesak daripada beli mobil baru. Oke, kita akan kembali lagi di sesi yang ketiga setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Halo teman-teman ya Furi, ketemu lagi di sesi ketiga ramalan zodiak. Dan gimana tadi ramalannya? Apakah cukup resonate dengan apa yang kalian hadapi saat ini? Ya, sekali lagi Furi mohon maaf apabila kurang cocok ramalannya, karena Furi yakin kebenaran hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam ya. Ini sekedar hanyalah prediksi dan guidance supaya kalian tidak mengambil langkah yang salah. Oke, kita akan mulai dengan zodiak pertama di sesi ketiga, yaitu Virgo. Kartu percintaan untuk Virgo adalah masa bodoh ya. Kamu sudah mulai menekadkan diri kamu untuk tidak kembali ke hubungan kamu ya. Mungkin ada beberapa Virgo yang memutuskan hubungan dengan kekasih atau bahkan ingin melakukan perceraian di minggu ini. Karena kalian sudah masa bodoh. Kalian merasa bahwa effort kalian selama bertahun-tahun tidak ada feedback yang positif dari pasangan. Dia juga tidak berusaha untuk memperbaiki diri sehingga yang ada kalian kewalahan sendiri, pusing dan sakit hati sendiri. Ya, saran dari Furi, kalau memang menurut kalian itu sudah merupakan langkah yang terbaik, ya sudah, mudah-mudahan bisa diakhiri dengan baik. Tetapi apabila masih bisa diperbaiki, ya apalagi yang sudah menikah, kasihan anak-anak, diperbaiki gitu ya. Coba dipertimbangkan dengan baik semuanya. Sementara itu untuk Virgo yang masih jomblo, di sini juga kalian masih tidak terlalu memikirkan untuk memiliki pasangan dalam waktu dekat. Dikarenakan perpisahan kemarin buat kalian itu sangat menyakitkan
memutuskan. Jadi aduh kayaknya masih belum siap. Tetapi jangan sampai trauma ya Virgo ya. Karena belum tentu semua orang itu sama. Yang kemarin kurang baik belum tentu nanti yang akan mendekati kamu juga kurang baik. Jadi tetap harus positive thinking kalau ada yang mendekat ya. Untuk urusan keuangan dan pekerjaan ada maut. Ada sebuah hal yang negatif yang sering kali kalian lakukan dalam hal pekerjaan ataupun bisnis yang ini harus dihilangkan. Atau mungkin usaha dan bisnis kalian sendiri yang akhirnya harus hilang gitu atau kolaps karena keadaan. Jadi akan ada sebuah hal dalam urusan pekerjaan dan bisnis yang hilang dan ini memang membuat kalian sedih, tapi kalian pun tidak bisa berbuat apa-apa karena memang semuanya sudah skenario dari Tuhan gitu. Jadi ya sudahlah ya mau digimanain lagi. Buat Virgo yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan keuntungan bisnisnya, ayo kita move on lagi karena hidup itu memang tidak ada yang sempurna ya. Kalau sempurna itu namanya dongeng. Kalau hidup ya sudah. Sekarang kurang bagus, semangat untuk membangun sesuatu dari awal. Mudah-mudahan akan jauh lebih baik daripada sebelumnya ya. Oke, selanjutnya adalah ramalan untuk Sagittarius. Kartu percintaannya ada kesederhanaan ya. Jadi cukup tunjukkan dengan bukti dan juga niatan yang tulus. Tidak usah terlalu banyak berkata-kata. Akhirnya cinta kamu juga akan diterima oleh si dia. Jadi ada beberapa Sagittarius yang lagi happy banget. Karena perjuangannya tidak sia-sia. Dan akhirnya dia yang menurut kamu sangat patut untuk dikejar, akhirnya kamu dapatkan ya. Selamat ya Sagittarius. Sementara itu untuk Sagittarius yang sudah lama berpacaran, akan ada kabar baik. Mungkin akan dilamar oleh kekasihnya ya. Tetapi ada juga yang memang masih terlibat ya percekcokan. Mungkin belum pas kali ya ngitung harinya atau apanya. Yang jelas ya direncanakan dengan baik dan juga dibicarakan dengan keluarga calon suami atau keluarga calon istri. Sementara itu untuk Sagittarius yang sudah menikah akan ada momongan ya hadirnya anggota keluarga baru dan ini membuat kalian juga bahagia ya. Untuk urusan pekerjaan dan keuangan ada Sang Biarawati ya. Ada campur tangan dari semesta yang membuat keajaiban. Sesuatu yang menurut kalian tadinya akan lepas dari genggaman, ternyata karena banyaknya doa dan support dari orang-orang di sekeliling kalian, akhirnya doanya dikabulkan. Dan alhamdulillah di minggu ini adalah minggu yang membahagiakan untuk Sagittarius. Mungkin ada di antara kalian yang akhirnya mendapatkan bonus dadakan ya. Karena mungkin kemarin-kemarin sering beramal, sering bersedekah, jadi akhirnya banyak yang mendoakan juga. Ya. Ramalan selanjutnya adalah Capricorn. Di sini kartu percintaannya ada rembulan ya. Jadi untuk Capricorn yang lagi berpacaran maupun yang sudah menikah ada banyak sekali kesedihan. Kalian melihat bahwa pasangan sama sekali tidak memiliki usaha untuk bisa memperbaiki keadaan ataupun membantu kesulitan keuangan kalian. Kok kayaknya saya tetap aja usaha sendiri, kerja sendiri kok pacar atau suami kok nggak ada effortnya sama sekali dan ini membuat kalian lelah gitu ya. Sementara itu untuk Capricorn yang masih single, di sini juga kalian lagi fokus untuk membayar tagihan-tagihan dan mencari usaha sampingan supaya kedepannya tidak terlalu sulit ya. Sementara itu untuk urusan pekerjaan ada Sang Keadilan. Jadi memang karena kesulitan perekonomian akhir-akhir ini yang kalian alami membuat kalian kurang bisa membagi perhatian dengan keluarga sehingga banyak sekali komplain. Atau mungkin karena terlalu sibuk membangun usaha lain gitu untuk mengcover kebutuhan, ternyata pekerjaan utama kalian terbengkalai sehingga kalian juga mendapatkan banyak komplain gitu. Jadi harus seimbang ya Capricorn ya. Ngoyo untuk bisa memenuhi kebutuhan sih boleh-boleh aja semangat, tapi jangan sampai kalian keteteran atau justru kewajiban kalian malah ditinggalkan untuk mengejar sesuatu ini yang baru ya. Oke, ramalan yang terakhir adalah Pisces. Kartu percintaannya ada kekuatan. Artinya sabar ya Pisces menghadapi karakter pasangan yang mungkin buat kamu sulit diterima. Terkadang dia berkata-kata kasar gitu sehingga kamu ingin mengakhiri hubungan pacaran atau mungkin malah mengakhiri hubungan rumah tangga gitu. Karena merasa bahwa pasangan sama sekali tidak
menunjukkan effort untuk memperbaiki hubungan atau tidak menyakiti kalian dengan kata-kata atau kekasaran fisik gitu. Jadi kalian tuh lagi kesel banget deh gitu, udah sabar kok malah tambah diinjek-injek kayak gitu. Sementara itu untuk Pisces yang masih single di minggu ini, kalian lagi bahagia karena baru berkenalan dengan seseorang yang menurut kalian pas dan mungkin sekarang masih dalam taraf-taraf untuk lebih mengenal pribadinya dia ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan cukup bagus, Surya. Ada seseorang yang akan membayar hutang kepada kalian ataupun ada seseorang yang akan membantu menggolkan proyek. Dan ini juga lumayan membuat kalian tenang karena setelah kemarin sempat deg-degan nih karena kondisi keuangan yang tidak stabil, maka di minggu ini kalian mulai happy dan lega sedikit ya. Oke, itu tadi ramalan 12 zodiak minggu ini. Furi harapkan semoga cukup resonate dengan apa yang terjadi dan kalaupun tidak cocok, Furi minta maaf ya. Karena kebenaran hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih untuk selalu mengikuti setiap segmen di YouTube channelnya Furi Harun. Dan jangan lupa untuk like, subscribe buat yang belum subscribe. Dan juga share ke teman-temannya serta komen ya. Komennya yang baik-baik, kasih masukan supaya kedepannya segmen-segmen di Furi Harun lebih menarik lagi ya. Terima kasih, semoga sehat selalu dan sampai ketemu minggu depan. See you.